Bila perusahaan Anda menggunakan manajemen by objektif atau MBO dalam mengimplementasikan sistem manajemen kinerja di perusahaan Anda, maka pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana saya bisa memonitor kinerja karyawan saya dengan menggunakan tools MBO. Memonitor kinerja sesungguhnya bisa membantu Anda dalam hal ini sebagai seorang atasan atau pimpinan perusahaan dalam mengendalikan satu kegiatan atau aktivitas operasional organisasi, entah yang sifatnya proyek atau yang sifatnya rutin, yang sehingga bisa memonitor setiap karyawan tetap berada pada jalurnya. Dan ini tentunya memastikan karyawan Anda bisa bekerja dengan efisien dan produktif untuk mencapai satu hasil atau target tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sebuah aktivitas monitoring yang konsisten dan tentunya harus efisien juga, maka ini akan menjadi sebuah keberhasilan bagi Anda dalam mencapai satu tujuan organisasi. Dan tentunya ini akan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan produktivitas atau meningkatkan laba perusahaan. Nah, berikut ini ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan dalam memonitor kinerja karyawan Anda dengan menggunakan MBO. Tips yang pertama, perhatikan dan amati karyawan Anda ketika bekerja, baik yang sifatnya offline ataupun yang remote atau online. Ini yang harus Anda pahami, bahwa seorang atasan atau Anda yang menempatkan posisi sebagai manajer harus belajar banyak tentang kinerja karyawan mereka dengan cara memperhatikan bagaimana cara mereka bekerja di tempat kerja dalam menjalankan fungsi dan perannya di perusahaan. Dalam hal ini, sebagai atasan, Anda perlu meluangkan waktu setiap hari untuk berinteraksi dengan karyawan Anda satu sama lain. Juga bagaimana Anda juga perlu mengamati karyawan Anda ketika berinteraksi dengan klien atau pelanggan perusahaan Anda. Dengan pengamatan, ini akan memberitahu Anda lebih banyak tentang kinerja karyawan Anda daripada Anda menggunakan survei atau menggunakan kuesioner atau menggunakan form evaluation. Karena pengamatan yang konsisten dilakukan, maka Anda akan mendapatkan banyak informasi bagaimana karyawan Anda bekerja dengan baik. Selain itu, ketika Anda mengobservasi bagaimana karyawan Anda bekerja, tentunya Anda akan melihat apakah produktivitas kerja karyawan Anda benar-benar sangat mumpuni. Dan apakah ketika mereka bekerja ada aspek-aspek tertentu yang memang harus diperbaiki sehingga mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan produktivitas kinerja karyawan Anda. Tips yang kedua, jadwalkan pertemuan one-on-one atau personal meeting dengan karyawan Anda. Yang harus Anda lakukan di sini adalah lakukan pertemuan one-on-one yang sifatnya tentunya harus terstruktur dan periodik dengan setiap anggota tim Anda. Entah sifatnya harian atau misalnya mingguan atau bulanan. Ketika misalnya Anda punya 10 karyawan di bawah Anda, tentunya Anda tidak bisa mengingat satu persatu apa yang sudah mereka lakukan kalau Anda tidak mempunyai satu aktivitas rutin dalam mengevaluasi atau melakukan meeting dengan karyawan Anda. Maka ini sangat penting sekali ketika kita ingin memastikan sebuah kinerja organisasi, tentunya kita harus mampu memonitor, meluangkan waktu, memonitor kinerja karyawan Anda dengan melakukan pertemuan one-on-one. Ketika Anda
melakukan one-on-one meeting ini, tidak hanya Anda membangun engagement dengan karyawan Anda, memahami apa yang menjadi isu atau permasalahan ketika mereka diberikan satu target tertentu kemudian tidak mencapainya, Anda juga bisa membangun sebuah lingkungan kerja yang saling engage antara Anda dan karyawan Anda. Tentunya kalau kita berbicara one-on-one meeting untuk mendapatkan satu hasil yang maksimal, tentunya Anda harus mempersiapkan beberapa hal. Salah satunya adalah siapkan pertanyaan-pertanyaan yang efektif untuk membangun sebuah diskusi yang efektif. Dan untuk membangun atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya Anda harus punya dulu gambaran bagaimana kinerja atau pertumbuhan dari masing-masing aktivitas yang dilakukan oleh karyawan Anda. Nah, dalam one-on-one meeting ini tentunya sangat penting bagi Anda ketika Anda mau mengevaluasi apakah si karyawan tersebut membutuhkan perbaikan, membutuhkan coaching, maka mintalah contoh yang spesifik tentang apa yang telah dilakukan oleh karyawan Anda dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan di dalam MBO ketika MBO tersebut dibuat di awal tahun atau di akhir tahun periode sebelumnya. Nah, tentunya di sini Anda perlu memiliki satu format yang sama antara satu karyawan dengan karyawan yang lainnya. Sehingga Anda mempunyai satu gambaran yang secara menyeluruh terkait dengan kinerja karyawan Anda, pertumbuhan kinerja karyawan Anda untuk mencapai tujuan organisasi. Tips yang ketiga, tetapkan tujuan bersama. Kalau kita berbicara manajemen by objektif atau MBO, maka MBO ini dibuat berdasarkan tujuan di objektifnya, yaitu sebuah cara yang sebenarnya sangat efektif untuk mengevaluasi kinerja karyawan Anda. Dengan MBO tentunya seorang atasan, Anda sebagai atasan atau misalnya para manajer dan karyawan dalam hal ini bertemu bersama untuk mencapai atau menghasilkan serangkaian tujuan yang dapat dicapai bersama. Dengan MBO, mereka Anda dan karyawan Anda menetapkan deadline kapan sih sebenarnya tujuan tersebut harus diselesaikan. Nah, ini akan membangun sebuah gagasan yang sangat jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka oleh Anda. Dan kemajuan mereka tentunya dapat dengan mudah diukur dan dimonitor oleh Anda sebagai atasan atau pimpinan. Tips yang keempat, dorong menggunakan alat monitor pribadi. Yang dimaksud di sini adalah Anda harus menciptakan sebuah self-monitoring report yang sederhana dan tentunya applicable, yang mudah digunakan, yang sederhana, sehingga mendorong setiap karyawan Anda mengevaluasi dirinya dari waktu ke waktu, yang dikaitkan tentunya kepada objektif yang sudah ditetapkan di awal tahun atau periode sebelumnya. Ini adalah sebuah cara yang hebat untuk memantau kemajuan karyawan Anda. Dengan cara adalah mereka bertanggung jawab untuk memonitor atau melacak progres kinerja mereka secara pribadi. Pada tips ini adalah yang harus dipersiapkan tentunya Anda harus punya yang namanya independent self-monitoring tools. Jadi mereka mampu memonitor kinerja mereka secara independen dengan beberapa tools seperti contohnya misalnya self-checking, kemudian activity log, atau misalnya project plan. Dan kemudian di sini mereka mampu melacak apakah dari objektif yang sudah ditentukan mereka sudah memenuhi tujuan atau belum sih? Apakah mereka sudah memenuhi deadline yang sudah ditentukan sebelumnya atau tidak?
Artinya di sini karyawan tersebut kemudian dapat juga membagikan informasi tersebut kepada atasan mereka untuk dimonitoring. Kalau kita berbicara tools, tentunya banyak sekali tools yang bisa Anda gunakan, baik yang sifatnya free, yang gratis, yang bisa Anda akses melalui internet, atau Anda bisa menggunakan template yang memang sangat spesifik atau khusus bagi Anda yang Anda buat dengan sederhana dan efisien tentunya. Tips yang kelima yaitu lakukan penilaian peer-to-peer. Jadi, lakukan penilaian antar rekan kerja. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena lagi-lagi bahwa atasan tidak selalu tahu bagaimana karyawan Anda melakukan pekerjaan. Dengan penilaian yang dilakukan oleh rekan kerja mereka yang notabene mereka uh, berinteraksi setiap hari secara intens dan konsisten, maka Anda akan mendapatkan satu gambaran mengenai bagaimana atau seberapa produktif karyawan Anda ketika mereka bekerja di dalam tim untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, kalau kita berbicara proyek yang secara keseluruhan kesannya tampak hebat, mungkin bisa jadi mereka tidak menyadari bahwa satu karyawan ternyata melakukan semua pekerjaan yang ada di dalam proyek tersebut, sementara yang lain tidak berkontribusi. Nah, dengan peer-to-peer evaluation system ini akan membantu Anda mana karyawan yang benar-benar bekerja dan mana yang tidak. Dan tentunya Anda akan mendapatkan gambaran siapa yang benar-benar produktif dalam melakukan pekerjaan. Tentunya MBO akan sangat efektif ketika Anda benar-benar menetapkan tujuan di awal secara jelas dan spesifik dan harus terukur.